Setelah itu kita angkat, terus ini digaduk ke posisinya gini. Nah, gini, ya. Memakai alat bantu jepit satu aja. Oke, sorry. Nah, habis itu sisa rambut ini ditotong mubeng gini. Nah, agak berunduk sayang. Nah, ini Gi, paham? Dikasih karet, 2 karet, jadi nanti dia akan masuk. Set, dimasuk ke dalam. Nah, agak dangak sedikit sayu. Oke, tidak rapi. Baru kita rapikan memakai pintar. Agak merunduk, dangak. Nah, gini ya. Saya menyarankan tidak memakai jepit atau harnal satupun sebelum melati terpasang. Karena sakit banget ketika nanti kenur itu ditarik. Untuk membuat yang namanya apa? Belahan itu namanya apa? Vitamin C. Jeruk seajar. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu kita pasang, ini namanya kalau di Jogja adalah teplok. Teplok. Dikasih benang kenur kayak gini, udah paham ya? Kasih mubeng ujungnya, dan ujung terakhir ini harus ke atas. Kembang ini namanya adalah kawungan. Ini posisinya adalah harus benar-benar jejak. Tidak boleh kawungannya kok miring gini. Harus gini. Oke? Tarik ke atas. Tarik sis. Nah, terus kita ikat seperti ini. Set. Ini saya belum memakai jepit satupun karena memang tidak perlu, ya. Kalau untuk membuat jeruk seajar ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari ini ke atas. Kalau saya lebih suka dari bawah ke atas karena untuk nyonggo. Ditarik set. Nah, baru memakai 1 jepit untuk menahan kenur. Bar kuwi terus diubeng-ubengke. Enggak usah ditali. Wah, ini sangat kencang sekali. No jepit. Ini sangat kuat sekali. Tetapi untuk keamanan karena pengantin itu kita nggak tahu polanya, ya pakailah 1, 2. Di sisi kanan 1, di sisi kiri 1, di atas 1, di bawah 1. Jadi ada berapa? 4 piece cukup. Tambah ngirit toh. Saya tuku omah meneh gitu. Gitu ya. Sangat-sangat mudah sekali pemasangannya. Roda memakai apapun boleh. Tapi ini kebetulan saya memakai yang seperti ini dan lebih mudah. Cara motong saya seperti ini. Jadi ini tadi pagi saya minyak. Diminyak seperti biasanya. Terus dikasih tisu langsung. Aku potong ujungnya untuk aku sebagai penyekat. Biar ketika saya tekuk, untuk saya motong dia tidak nempel satu sama lain. Maksud? Mikir ya. Yang mentah mana? Belum ada ya? Yang mentah di sana. Oke, nanti tak ambilin yang mentah saya. Boleh? Oh, anunya. Caranya minta kertas. Waduh, gambarnya pengantin apik banget itu. Minta kertas. Oke, ini 1. Jadi prada dimanapun bentuknya itu pasti posisi seperti ini, ya kan? Di dalamnya ada lembaran prada yang belum diminyak, ya kan?
Nah, biasanya aku minyaknya di posisi lantai atau di yang flat-flat gini lah. Aku lebih suka memakai minyak goreng karena oilnya lebih tahan lama daripada baby oil. Baby oil, Mbak, aku minta Prada yang masih kosong. Sama yang sudah diminyak tapi belum dipotong di kamarku. Ya. Karena ketika baby oil, dia kering, oilnya hilang. Prada bisa melengkap. Tapi kalau pakai minyak goreng, oilnya lebih lama. Caranya buka sisi yang ada Pradanya di teleng ini. Plek, dia ngeresep. Tarik. Dreng. Dah. Kayaknya mending prakteknya kalau ada barangnya aja ya. Saya ya wis tak terus ini dulu aja. Oke. Nah, cara aku masang adalah seperti ini. Ini tolong dilepas. Aku potong bagian tengah. Ini ki. Dan saya tidak bisa memakai alat bantu. Saya lebih suka dengan tangan karena Prada ini ketika saya sentuh dengan tangan dia akan tercover dan nempel semua. Tapi kalau pakai alat bantu di tengahnya kadang-kadang melengkap. Itu menurutku. Contohnya adalah seperti ini. Oke. Sini sayang, merunduk. Hop. Tuh. Nah. Nah. Oke, yuk disambung. Tak sambung apa? Tak baleni soalnya posisinya masih melengkap. Contoh ini ya. Oke, tuk, selesai. Yes. Tuk. Oh, ketutupan badan, sorry. Maksud saya memakai tangan, iya, maksud saya memakai tangan karena ketika saya seperti ini, Prada ini benar-benar kesentuh tanganku. Dan tidak, kalau pakai alat, dianya di tengah gini, kadang-kadang yang pinggir lengkap. Nah, aku biasanya gini. Nah, cotton bud boleh, itu kembali ke ide sayang. Gimana? Oh, ini tadi kecoret waktu aku ngelem. Ya makanya saya selalu siap dengan taisu besar. Oke. Apa ora eling kepiye maneh. Ada satu sayang. Satu aja. Gimana Bu? Pecah satu ya. Pecah itu karena cara pemidian mungkin kurang padat. Ya. Yang kedua, cara penempelan itu juga penting. Nah, yang ketiga, kalau jenengan pakai yang konsep potong lengkung, dijamin pasti tidak akan pecah. Lebih sedikit resiko pecahnya.
Tut 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 tut. Tut 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 tut. Saya tingkat kesulitan tinggi kalau dapat manten itu Jogja Putri ataupun Muslim. Ini ada tenaga dewanya atau gimana, Mas? Gimana? Ada tenaga dewa atau gimana? Saya tadi baca mantra tadi loh. Padahal ini Mas Mamo kan rias dari jam pagi jam berapa ya? Jam 5:30 jadinya. Iya sekitar 5:30 kan harusnya jam 4 ya tadi ya Karena saya bangunnya telat, terus teman-teman juga iya. datangnya telat. Maksudnya punya wudel apa enggak ya, Mas? Oh ya punya, boleh punya. dilihat monggo. Kayaknya kalau ngeliat kegiatannya ya ampun ada dari jadi apa itu raksasa apa foto hijau itu ya? Kemarin ya? Iya. Terus abis itu masih ngapain lagi rias lagi bla bla Paginya bla masih bla manten gitu ya. itu. Iya ya ampun kayak capek banget tapi Oh, tidak. Oh tidak. Transferan ngalir soalnya. Oh subhanallah. Kayaknya kalau kita dikasih duit sembuh ya Mas. Iya enggak, karena memang jadi tidak semata-mata ya. Kayak kegiatan saya menari itu sebenarnya adalah bagaimana menyalurkan hobi sih. Kebetulan dulu sekolahnya saya ditari ada tahun itu lebih membuat spirit saya menjadi imunku naik aja sih. Oh gitu ya. Jadi memang dinikmatin gitu ya Mas. Banget. Banget. Apalagi kalau transfernya kenceng gitu ya. Mudah kan? Lah kan belum dicoba, nanti kalau dicoba kan ya. Apanya? Oh enggak apa-apa. Bulu matanya semakin kering semakin enggak apa-apa. Yang kering-kering, yang gosong-gosong yang enak bunda. Nah ini yang dimaksud kalenan. Jadi harus punya jarak ya. Kanan kiri ini harus punya jarak. Wis ngaku salah kondo sanyetane. Kalau pengantinnya semua ayu-ayu gini enak ya Bu ya. Ayu-ayu tempatnya nyaman. Emang pernah dapat yang nggak ayu tempatnya nggak nyaman? Ya tapi kan tetap seneng Pak Bu. Transfernya masuk soalnya. Gini tuh sambil guyon gitu ngerti-ngerti rampung. Ronce. Ah, 25, 24 ini sehari jalan. Enggak, kalau saya kebetulan ada satu yang sobek, itu langsung tak tumbuk. Ada yang satu lengkang, ditumbuk. Gitu. Ya.
Jadi ada satu yang sobek ditekuk. Pinsetmu di mana? Pinset apa? Ora di kowe ya. Terus pasang kinjengan. Nah, mungkin kalau pasang kinjengan aku memakai bantuan. Ya, jadi pasang kinjengan adalah seperti ini. Dipasang sik kabeh. Hah? Gimana Bun? Kasih air kan basah, kertasnya otomatis nempel, ya kan? Ditempel, tempel, terus kan lengkap sedikit, buang. Gampang banget ini. Buang. Buang, geduk. Buang. Jadi seperti ini. Kinjengan ya. Kan mudah banget kan? Karo-karo gini biasanya. Kayak wingi toh, kan anu ngene. Karo kerumpik gibang terus kok ngene. Buang. Kayak gitu enggak? Nah, kalau saya payet itu lebih suka memakai yang senada dengan Prada. No color silver, no color gold yang shining. Jadi looknya untuk klasik dapat. Make upnya sudah tren, tetapi esensi tradisinya kuat. Itu yang dicari sekarang. Perias make up banyak, perias paes semakin sedikit. Nah, beruntungnya lah saya, ya kan? Ada yang ditanya? Waduh, kok mau yang mayu tuh ini? Nah, gini ya. Jadi caranya kalau untuk memakai ini berarti gini, tekan gini kan. Set, otomatis kertas ini akan membuka. Set, buang. Sek. Tinggal kita kasih sayap. Siapa yang akhir ini deket-deket ini mau dapat tempai sageng? Mas Yudi? Iya, minta kasih Prada Mas. Oke, caranya sambil nunggu. Jadi, ini minyak ya, ini minyak. Posisi Prada itu seperti ini. Posisinya seperti ini. Dibuka pelan-pelan, terus ini ditempel ke minyak, plek, sampai meresap, diangkat, jret, terus disisu.
Di tisu enggak apa-apa, ini kepegang juga enggak apa-apa. Ya. Nah, caranya motong. Mana guntingku? Ini aja nih, pakai ini, tahu ini. Caranya motong, sebelum dipotong ini dipotong gini. Nah, terus karena itu biasanya aku habis minyak langsung tak potong kan otomatis ini basah nih ya. Nah, tak tekuk gini, ini tak sembel ke tengah. Tak sembel ke tengah, fungsinya biar tidak lengket satu sama lain. Yang kedua, ketika kertas ini tebal, potongannya pasti akan lebih lurus daripada cuman satu lembar gitu ya. Contohnya gini, nah ini wis nek wis rampung, terus dari pojok sini tak bentuk gini. Nah ini jangan dibuang buat kinjengan ataupun buat ron sumping ya. Potongan kedua berarti ukurannya seberapa? Kalau ukuran yang sebenarnya adalah sebesar payet ya. Nah jadi potongan yang kedua ya wes jarak gini, tapi aku tidak bisa memakai gunting lengkung. Siji mau jadi berapa? Loro. Ini terserah. Sore-sore lah, karo nongkrong karo nenggo pelataran karo ke lho, boni kayak motornya anyar ya ngono ya. Kan kok tiba-tiba jadi. Ya. Seperti ini. Nah. Selesai. Pinggir biasanya dua ini untuk tengah dan godek karena jaraknya lengkunya panjang. Nek si nomor 3 biasanya pengapit kanan, pengapit kiri karena ada kanan ada kiri. Terus nomor 4 penitis atas gitu. Satu pengantin cukup ini sama satu lembar. Nah satu lembar ini saya potong jadi 2 gini untuk nyambung. Kenapa saya potong jadi 2? Karena kalau ini terlalu panjang, eman-eman buangnya. Jadi posisinya cuma gini aja. Diketok tik sampai khusus untuk nyambung. Oke? Terus caranya buat kinjengan biar simetris gimana? Potongan ini dibikin simetris gini. Sret. Nah itu mesti podo. Tidak membuat 4 gini loh. Jangan. Jadi buatnya satu panjang, miring. Paham? Besok sehari 5 pengantin berarti. Amin. Oke. Oh kinjengan sayap. Tahu kalau untuk paes ageng memakai bunga warna-warni itu namanya bunga apa? JBN apa? JBN apa? Sri? Tahu kenapa merah kuning hijau atau hijau kuning merah atau kuning? Masa nggak tahu sih? Tenang nih. Oke. Di sini namanya adalah bunga Sri Taman. Sri Taman ini harus diawali merah di atas. Jadi kalau beli harus yang merah di atas. Merah kuning hijau. Ini di Tridharma namanya adalah merah ini api. Api angin air. Tridharma. Rias pengantin itu diambil dari busana adat yang ada di dalam keraton. Tetapi kalau untuk gaya Surakarta, busana tata rias pengantin itu diambil dari busana tari yang ada di keraton. Paham ya? Nek Surakarta itu dari busana tari, tetapi kalau untuk gaya Yogyakarta itu busana adat. Jadi ada malam selikuran, ada kasatrian, macam-macam.
Ya, diingat masalah kuluk itu paling tidak kita mengerti, paling tidak kita memahami, wajib itu. Tidak melakukan oke lah, tapi paling tidak kita memahami. Oke, agak maju jeng. Sorry. Petat, posisinya pas di tengah. Kalau untuk ujian gini, posisi mentol di depannya, tidak boleh di belakang. Tapi untuk Jogja Putri, seperti ini, mentol satunya di belakang. Paham? Paham tidak? Oke ya, ini kita untuk komersil. Namanya adalah petat. Sekarang boleh memakai yang namanya karang jagung. Boleh, kalau dulu nggak boleh. Nah, aturannya cuma 1 kilan. Tidak boleh lebih. Ketentuannya dari karang jagung ini dipasang langsung. Nah, jadi ini tidak boleh ini karang jagung terus ini dhuwure. Tidak boleh. Jadi ini karang jagung posisinya nah di sini. Paham ya? Ceplok jebehan ini tidak boleh untuk Jogja Putri ataupun yang berbusana sanggul kecuali paes ageng. Oke, muter sedikit seperti ini, semyok. Wajib memakai semyok di antara kanan kiri. Bros, tapi kalau di sini berperan sebagai semyok. Oke, ini pas tengah ya. Memakai cunduk mentol 5. Ini kalau di buku tengah ini kita dengan yang di atas 4 ini ada papat kiblat 5 pancer, ada kakang kawah di hari-hari, paham betul? Papat kiblat 5 pancer paham enggak? 4 kiblat 5 pancer tahu enggak? Wetan, kulon, elor, kidul, tengah. Itu seperti soko guru. Soko guru itu papat kiblat 5 pancer. Ini mentol lawas banget, terus tak umbah ke. Belinya di Triwindu ini, Solo. Beli 7 mentol dapat 100.000. Terus saya umbah ke, saya ubah gitu. Dan nggak tahu ini mentol ini sudah berapa tahun. Kalau ke Solo pasar Triwindu tahu? Nah di situ banyak banget bahan rongsokan. Iya ini rongso. Jadi milih-milih, oh ini ada podo, oh ini milih-milih podo sih. Terus aku dapat beberapa perhiasan itu dari prias-prias sepuh. Nah ini sudah saya cucikan, nyucekin teh, malah larang le ngumbahke mbangane le tuku. Nyucinya di kilat di kerajinan kilat di Rista. Nanti tak kasih nomor teleponnya. Oke? Habis itu kita pasang yang namanya sumping. Sumping ron terbuat dari pepaya. Untuk pakem tidak boleh memakai payet. Hanya memakai daun. Sama pide sama prodo. Tapi ini tadi dapatnya agak late, sedikit apa-apa ya. Nah, seperti ini. Centong yang kecil aja. Rada. Rangkainya sama dengan ini, rada. Nah, pemasangan centong ini harus di depannya sumping. Ini harus di depan sumping yang gede. Bawah.
Pemasangan gajah oling. Gajah oling ini yang benar adalah memang sedikit letoy. Jadi tidak kaku, tidak panjang. Ini kalau di gaya Jogja namanya adalah rongkilanan. Posisinya harus diperhatikan. Kembang ini kudu mudun. Tidak boleh gini. Totonan kembang itu. Posisinya di sebelah kanan. Sebelah kanan gini. Wes, ini gandul-gandul gini. Tidak boleh memakai oncean. Ini sedikit kepanjangan ini. Tidak boleh. Coba gunting wajah. Mas Dwi. Tidak boleh memakai apa namanya? Isian, ya. Nah, segini. Tidak boleh memakai apa jenenge? Itir-itir. Nah. Nah. Nah, tidak boleh gini. Oke. Kalau punya teman pria sepuh gitu yang sudah betul diakem di lobi, wah mesti api itu. Beneran. Oke, sekarang kasih citaknya, Mas Dwi. Gigi. Toling. Apanya yang miring? Suangnya. Terus kalau bagian hapus menghapus memakai yellow, ya. Nah, pakai yellow ini sangat rapi banget. Yellow orange ya Mas? Iya betul. Cita. Oke, nah di sini saya baru pakai maskara setelah mau memberikan kepada bulu mata bawah. Lihat atas sayang. Di situ ada bulu mata ke bawah enggak? Ini enggak, nanti aja. Ini sedawa banget. Paham ya? Oh, pengetahuan lagi, pengetahuan. Untuk gaya Solo, untuk gaya Jogja boleh memakai subang yang ada bludrunya. Tetapi gaya Solo tidak boleh. Ini saya salah bawah. Yang satunya benar. Yang mana? Nah ini Solo ini. Ditukar casing satunya, dilepas. Nah ini Solo. Tetapi yang ada bludrunya itu gaya Jogja. Ini Solo, ya. Diambil ke. Apanya? Pokoknya yang eter, namanya eter. Ada yang namanya eternya, ada bludrunya itu untuk gaya Jogja. Kalau untuk apa? Gaya Solo tidak boleh. Atas. Atas. Satu bedak.
Senyum. Senyum. Bukan. Senyum. Siap, Bunda. Senyum. Senyum. Kalau untuk perhiasan itu di Pasar Triwindu Solo. Senyum. 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 Ha. Senyum. Senyum. Puas plus on, Mas Dwi. Senyum. Sudah hampir finish ya Mas Mamuk ya. Mhm. Ini menggunakan long lasting ya dari LT Pro. Betul sekali. Senyum. Jadi buat teman-teman saya ingatkan kembali untuk voucher ya, ditukarkan untuk hari ini saja. Untuk peserta workshop ada voucher 200.000. Buka mata. Nanti bisa Lihat ditukarkan bawah. untuk produknya ya. Buka mata. Senyum. 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 Lihat bawah. Senyum. Supangnya. Jadi untuk peserta workshop, mudah-mudahan sudah dipahami semua ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan ke model. Senyum. Buka mata. Lihat bawah. Buka mata.
Senyum. Ya, diingat ya. Jadi covernya, apa namanya, fondinya dari LT Pro, dari A sampai Z, aku tidak memakai alat pembantu untuk memegang apa, tetap tercover. Jadi saya kira tidak perlu memakai produk yang lain. Senyum. Jadi smooth corrector saja cukup ya Mas Mamuk ya? Betul. Merunduk ya, gini oke. Iya, jadi tahan badai gitu ya Mbak Neni ya. Betul, Tahan badai, hujan, angin. Anti longsor ya pastinya ya Mbak. Mas Mamuk, Dalam senyum. nanti kan banyak yang praktek Jogja ya. Yes. Mungkin bisa sedikit apa masalah godeknya atau apa gitu, bedanya gitu. Oh, sudah tadi sudah diterangkan. Udah ya? Oke, Sudah. kok ada yang bertanya lagi? Sudah diterangkan bagaimana godek Solo, mana Oke. godek Jogja. Enggak ada yang bertanya lagi enggak? Senyum. Ada? Udah mudeng semua ya? Oke, ya, terima kasih. Senyum. Merem. Itu pakai apa? Face mist ya? Pakai face mist. Ya. Senyum. Buka mata. Senyum. Ini merahnya juara nih ya. Pas banget ini. Mas, ada yang bertanya. Boleh. Kalau kerikan untuk Paes Ageng sama Jogja Putri itu sama? Sama. Sama? Sama. Oke. Arahnya sama, keriannya sama. Cuman bedanya kalau di Jogja Putri tidak bisa memakai, tidak perlu memakai kalenan karena memang harus gandeng. Iya. Gosong kamu sampai ya. Aman. Ya, senyum. Paham ya? Ya, sedikit. Yuk, yuk. Nggak apa-apa. Ada lagi? Paham ya? Ketika untuk ujian dan pakemnya, pegang. Ini. Ini untuk ujian. Mentulnya di belakangnya Iya, gunungan. menghadap. Seperti ini. Oke, tegak. Paham ya? Ini untuk pakemnya. Seperti ini. Kalau untuk pakemnya ujian, menghadapnya ke belakangnya, ini ada di depannya. Dan kalau punya mentol yang ada semyoknya, ono kidir-kidire, tidak boleh menyentuh petat. Gimana? Tidak boleh menyentuh di petat kalau untuk menghadap ke depan. Ya. Kalau menghadap belakang, dikira-kira juga tidak boleh untuk menyentuh petat. Oke? Sebentar. Nah, kalau seperti ini berarti memakai jahitan mata pakem yang tanpa eyeshadow, hanya memakai bulu mata dan eyeliner. Kalau seperti ini, tetapi ketika komersil boleh seperti yang tadi. Oke? Paham ya?
Jadi besok ketika memberikan statement kepada pengantin juga nyubles. Oh, sakit. Sorry. Wes? Udah? Oke. Sudah tengah ya? Belum? Oke, kurang munggah. Ini cik. Ise iso tak liwati. Nah, yang saya maksud di sini, kalau ini ada gombyoknya, tidak boleh nyantol, tidak boleh bersentuhan dengan petat. Terus untuk busana, ini sedikit susah diatur karena memang gagangnya sangat tipis sekali. Mas Mamuk, Iya. untuk bagian centung esnya, itu yang bagian ujung, itu naruhnya itu bagian selaknya atau gimana? Pertanyaan yang pintar sekali. Centung es yang pakem adalah tidak memakai ini. Tengah. Nggak ada tengahnya ini. Kalau ada tengahnya ini, yang dipakai adalah pas di tengahnya. Tetapi ketika tidak ada, yang dipakai adalah gagangnya ini. Berarti gagangnya kudu pas tengah. Mudeng. Tidak boleh kok ini nih pas neng kene terus gagangnya muncul. Paham? Jadi kalau ada ini, berarti ini di tengahnya, pengapit. Kalau tidak ada ini, berarti gagangnya sing dienggo tenger untuk pas di pengapit. Paham? Terus esnya ini harus di depan ron sumbing, tidak boleh di belakang. Paham? Kelat bau menghadap ke belakang untuk kepala naga. Buntal harus memakai yang namanya potro menggolo. Harus. Kembojanya seharusnya yang pakem putih, tidak boleh kuning. Tapi saya hanya pesan dan sudah saya link, tapi masih luput. Ini namanya apa? Ini namanya adalah udet. Ketika memakai gombyok, payet kidir-kidir, itu tidak boleh memakai tumpal. Berarti harus begini. Baru gombyok. Nek nganggo tumpal, gombyoknya ora oleh. Paham? Berdiri coba sayang. Paham betul? Agak sini. Jadi, ketika ini memakai tumpal, ini namanya tumpal, tidak boleh memakai gombyok. Tapi kalau pakai gombyok, berarti tumpal ini harus hilang. Baru gombyok. Gombyok itu yang mayat-mayat. Ya. Kalau pakai itu berarti ini harus tidak ada ini. Terus putar. Untuk jari cindi harus ada selaraknya. Ini namanya selarak. Kudu ono selarak. Dan motifnya adalah kembang, sekaran. Tidak boleh ceker ayam. Pakemnya. Jadi kalau gini ada cindi HB berapa gitu ada, ya. Jadi tidak boleh. Terus motifnya untuk gaya Yogyakarta harus yang namanya adalah sogan. Kampoh sogan, tidak boleh berwarna merah, hijau, kuning, biru, tidak boleh kampoh manten, dodotan. Kok di sini ada kawung, pinggirannya kawung, tahu kawung? Bahasa Solo itu kan masih ada kawung itu tidak boleh, ya. Modif sini, hadap sini, pakemnya warna ini, tapi ini boleh warna merah hati, merah marun, merah itu boleh. Tapi untuk dodotan tidak boleh memakai warna merah kuning, hijau, ungu tidak boleh. Tapi kalau untuk gaya Solo boleh. Ketika berwarna-warni harus memakai motif yang disebut las-lasan. Tetapi ketika sogan harus gurdo. Nanti macamnya ada. Kalau yang dipakai
motifnya pakem itu ada yang suwiri, ada yang semen rojo, seperti itu ya. Memakai gelang kono tetap, kalung penanggalan. Kalung penanggalan di sini itu ada kecil, gede, lahir, hidup, mati. Ya, paham ya? Mas Mamuk, Ya. tapi kadang kalau lihat MUA tuh pakai kalung susun terus tambah lagi kalung yang satu. Untuk pakem tidak boleh memakai kalung tretes. Makanya ini tidak saya pakaiin. Kalau memakai kalung tretes berarti itu gaya Jogja Putri dan kalungnya harus di luar baju. Tidak boleh di dalam leher. Nanti ada Jogja Putri juga. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh memakai kalung untuk kalung tretes kan, yang kecil-kecil itu ya, tidak boleh. Kalau untuk pakemnya tidak boleh. Kalau untuk komersil boleh, monggo. Senyum. Seperti itu. Apalagi? Mungkin yang Jogja Putri? Kita panggil model Jogja Putri. Nanti setelah ini Mbak Irma boleh turun dulu, kita fashion show dulu sebentar, nanti ke depan. Oke? Putar-putar di tengah. Iya, mohon tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangannya mana? Wow, keren banget. Tepuk tangannya dong teman-teman. Untuk paesan sama dengan gaya Jogja Paes Ageng. Yang saya maksud tadi adalah sebelah sini. Ada di sini? Oke. Can you help me? Yes. Ada di sini? Coba diperhatikan untuk bagian godeknya. Sama, tetapi tidak gathuk dan gathuk. Yang Paes Ageng harus mempunyai kalenan, yang Jogja Putri harus gathuk. Ya, karena ketika ini dibuat kalen tidak mungkin. Ya, posisinya yang dipotong ketika dikerek adalah bagian-bagian yang hanya terlihat di sinom. Untuk kembang teplok JBN harus memakai warna merah, tidak boleh putih, ungu dan sebagainya seperti tadi. Belakangnya memakai yang namanya adalah duk. Lungsen itu wajib dan memakai duk. Di sini ada namanya apa ini? Ini namanya apa? Peli. Noan. Yes. Jangan salah loh, Bu. Nanti kalau nggak pakai huruf belakang beda lagi loh jenengan nanti. Ya, di sini namanya double. Jumlah ada wajibnya 11. Ya.
Jumlah wajibnya 11, di sini ada ceplok. Dan kalau untuk pakem, Sanggul Jogja Putri harus terbentuk ngirung. Ngirung itu sebelah sini munggul. Itu untuk pakem, ngirung. Lungsen jangan lupa, dari sini nyambung, ke sini tuh sama, pemakaian aksesoris untuk pakem seperti ini. Ya, petap menghadap ke belakang, mentul hanya satu. Baju itu namanya adalah teni blenggen. Tahu yang dimaksud blenggen? Bagian lengan mempunyai, ini hanya untuk gaya Yogyakarta. Ini namanya adalah blenggen. Jadi ketika Paes Ageng bentuknya podo, ning ono kembangit batu, nggak ada blenggen, salah. Berarti kalau ada blenggen, tidak ada lar. Lar itu adalah merak. Merak hanya khusus untuk Solo. Dan kalau Solo memakai, pintar sekali. Gaya Yogyakarta tidak ada yang namanya kudu baru. Ini berpengaruh ketika memakai konsep Yogyakarta. Harus ada yang namanya sisan ini. Hitam ini. Tidak boleh gini. Jadi harus seperti ini. Paham? Motif jarik sangat jelas. Jadi ketika memakai kain gaya Yogyakarta, selaraknya harus di luar. Paham ya? Nek gaya Yogyakarta berarti iki kudu putih ketok. Tapi nek gaya Solo tidak boleh. Ning yo aja gaya Solo terus dumeh ana emase tinggo gaya Yogyakarta akhirnya diketokke. Salah. Jadi harus paham motifnya, konsep warnanya. Belakang diperhatikan, ini namanya adalah lar. Nah, ketika memakai jarik, nyun sewu tak buka, kudu iki pas bokong. Gambar ini, gurdolar ini kudu pas bokong. Orang tua memakai truntung, berarti ono lare, berarti iki kudu pas bokong. Kembali lagi ke sini, diputar balik, iki kudu pas bokong. Nah, satu apa? Dari selarak. Tadi saya melihat jarik Solo di luar, tapi itu nanti buat edukasi ya. Yang sudah berbusana jarik Solo ning diwiru Yogyo. Itu nanti malah kebenaran. Jadi buat edukasi ya. Terus pemakaian cowok. Kalau cowok lontong, kalau di Jogja namanya lontong. Kalau di Solo namanya saking cinde. Untuk Solo itu harus ada berapa sop? 3 sap. 1, 2, 3. Tapi untuk gaya Jogja hanya 1 sap. Tidak boleh numpuk-numpuk ngene. Nek Jogja berarti sak sap. Nek Solo berarti 3 sap. Pemakaian lontong sama saking cinde. Nek 3 sap berarti kamus timangnya. Kamus timang tahu? Sabuk itu berarti posisi di bawah. Tetapi kalau 1 sap posisinya di tengah. Paham? Ada yang membedakan gaya Jogja atau gaya Surakarta. Ketika gaya Yogyakarta di baju adat itu ada yang memakai lontong polos. Jadi lontong polos itu stagen tapi warnanya kuning polos, abang polos, hijau polos, pink polos. Itu tidak boleh memakai sabuk yang bermotifkan payet. Harus kristik. Pernah lihat kristik? Stagen lontong kristik. Nah ya. Oke gue ya. Bros 3 harus memakai gelang. Gelang tidak boleh kembang untuk gaya Jogja. Harus gelang tretes. Sama seperti kalung. Ini yang saya maksud tadi. Untuk gaya Yogyakarta, ini hal kecil harus diperhatikan. Gaya Yogyakarta tidak boleh kalung di dalam. Ya. Jadi nek Jogja kalung ning jaba, nek Solo kalung ning jero. Brosnya kudu telu. Gelang tretes, cincin, subang, sama semuanya. Tetapi kalau Solo memakai kudu baru. Kudu barunya ada motifnya berarti brosnya ada 2. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini sangat jelas banget. Berarti kalau sudah paham dan jelas, besok dilakoni. Mesti laris sih. Amin. Gitu ya. Kalau untuk tatanan Jogja Putri, Sanggul, yang saya pahami, yang saya belajar,
seperti ini. Solo Putri pun seperti ini, tetapi agak turun dan memang tidak terkonsep apa lagi nih. Jadi gini, dari samping nek wong biyen bener itu gini ki. Set. Tidak gitu. Itu saya berusaha menerjemahkan melalui apa yang saya baca seperti ini. Set, gandul. Paham ya? Ini untuk pengetahuan. Tetapi secara bagaimana Anda komersil, monggo. Hitam. Jogja tidak boleh memakai daun sirih. Harus dibuat dengan gambaran, tetapi kalau komersil dibuat dari kertas yang dikasih hitam-hitam atau mungkin yang sudah terkonsep warna hitam baru kita potong menjadi segi 4 seperti ini. Arahnya pas di tengah agak naik dikit karena penyambung. Untuk pakem eyeshadow harusnya warna hijau atau biru. Paham? Kok kayaknya diam semua, kayaknya paham semua ini. Antara paham dan gak tahu. Ini kalau kuliah udah 4 SKS nih. Iya, luar biasa banget hari ini. Gitu ya. Jadi kalau ada Jogja Putri memakai krukup, salah. Kalau untuk sanggulnya, sanggul depan Ini barusan tak jelasin toh. Ya. Nek untuk gaya solo itu biasanya lebih nutup separuh. Ada yang seperti itu. Boleh, tapi lebih terkonsep oval. Nek Jogja Putri lebih terkonsep gunung. Itu yang saya pelajari. Tetapi untuk komersil bebas. Ini ngono selagi mantene rak komplain is oke lah, penting transferan masuk gitu kan. lunas. Ya kan? Iya. Saya pun ketika komersil mungkin juga tidak seperti ini. Tak goleki cara. Jadi gini, kunci seorang penata rias, entah paes, entah apapun ya, yang menurut saya perlu diperhatikan adalah bagaimana cara, kalau bahasa Jawanya adalah mangunke. Paham? Mangunke itu apa? Bagaimana cara menyelaraskan? Oh, iki muka cilik, iki lambene ngene. Nek nemu kuwi, taste-nya dapat, pasti look-nya oke, mesti dandanannya Yudi. Kayak dandanannya wah, pasti gitu. Nah, sekarang yang dicari itu. Nek ngono mesti laris ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Ada? Paham semuanya kayaknya, Mas. Ukuran apa? Oh, ini ukuran paes. Sama. Sama. 3, 2,5, 2. 1. Sama. Itu tadi yang saya maksud. Dengan ukuran yang sama, tetapi cara mangun ke iki baduke cilik, ya tak gawe telu cilik. Enggak mungkin iki telu ngene terus tak gawe telu ngene, entek iki wetengene, kan gitu. Cara menyelaraskan. Setuju? Setuju. Ada yang tanya lagi? Ayo, Mas Piko. Tanya, Iya. Mas Miko. Sebentar Mas, saya kasih mic. Oh enggak, bebas. Karena saya mengangkat konsep klasik, jadi saya pakai yang seperti ini. Boleh. Yang seperti ini, ya boleh. Ini awalnya adalah untuk solo. Karena kebesaran, tak pakai untuk petat. Namanya adalah petat, bukan gunungan. Petat. Nah, jadi ini mau pakai gede, ya boleh. Mau pakai gunungan wayang kalau mau ya boleh. boleh. Tetapi kan ini konsepnya memang saya buat klasik. Kebetulan ini barang lama, ya ono cilik. Kalau dulu kan seperti ini kan sudah weton anyar. Diamond. Kalau ini kan zaman nggak tahu udah berapa puluh tahun ini. Tak umbah gimana? Ini dulu udah nggak dipakai. Wes ning rongsok gitu. Tak jigo tak umbah gimana? Jadi ya B. Kalau masalah aksesoris, saya kira fleksibel ya. Asalkan sesuai pada tempatnya. Untuk Jogja Putri, paes ageng tidak boleh yang berkonsep hewan. Kupu nggak boleh.
Harus berkonsep kembang atau kembang nggak boleh, batokan. Sekarang ya. Itu boleh. Kalau di Jogja Putri namanya adalah setengah bawang sebungkul. Tetapi untuk gaya Sunda namanya adalah apa? Tiba dodo gaya Sunda itu namanya apa? Kalau di Jogja namanya adalah setengah bawang sebungkul. Setengah bawang. Nah itu diadopsi dari gaya Sunda. Tapi jenenge apa? Kalau Sunda Tiba dodo apa? Iya, tiba dodo. Tiba dodo apa? Kan ono bawang sebungkul, ono apa jenenge janggelan, ono agar pun pinter. Nah, Ya, dapat Prado. namanya adalah cengkean. Kak, pengasih nggak boleh, nggak boleh. Jogja Putri kalau memakai cengkean berarti mentul hanya boleh memakai 3, tidak boleh 5. 5 hanya untuk paes ageng. Oh, udah ada habisnya nanti kalau di kelas. Luar biasa. So, ini Udah nggak sabar. udah nggak sabar juga mau Boleh, boleh. praktek. Kita tuh tidur di sini. Tuh di sini. Ada Iya. pertanyaan nggak ada kan? Masih Nanti kita ada? sambil bertanya ya. Sambil kita mulai udah 2:30. Bisa kalau mau bertanya bisa sambil dijawab gitu. Berarti Oke? nggak ada pertanyaan untuk demonya Mas Mamuk. Luar Selesai. biasa selesai Kita- dan tepuk tangan. Iya lagi. dong. Tepuk tangan yang Tepuk meriah. Tepuk tangan yang Biasa. sangat-sangat meriah.